Amsal pasal 28 ayat 8-17. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka, seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu. Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Baca juga Markus pasal 6. Hati yang dikeraskan bagian kedua. Saudara-saudara, di bagian kedua ini masih membahas hati yang dikeraskan. Topik ini kadang-kadang diterapkan dalam kitab suci dengan rujukan lebih khusus kepada firman Allah daripada murkanya. Misalnya, Nabi Zakaria diutus untuk menegur umat Allah sebagai berikut. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman Allah yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Zakaria pasal 7. Saudara-saudara, kekerasan hati seperti itu juga bukan hanya ditemukan pada orang-orang yang tidak percaya. Orang percaya terbiasa mendengar firman Allah, namun mengeraskan hati seperti pada zaman Zakaria. Ketika murid-murid Yesus sedang bekerja keras di perahu dan Tuhan datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau itu, mereka menjadi takut. Dan ketika Dia masuk ke dalam perahu bersama mereka dan angin segera reda, mereka sangat tercengang dan bingung. Dan ini merupakan alasan bahwa sesudah peristiwa mujizat roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Markus pasal 6. Tidak lama kemudian, ketika Dia memperingatkan mereka tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Di sini Tuhan Yesus memiliki alasan untuk menegur mereka. Mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah didegilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Markus pasal 8 ayat 15-18. Bahkan setelah kematian dan kebangkitannya, Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Markus pasal 16. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mewaspadai terhadap kekerasan hati yang demikian. Ketika kita membaca atau merenungkan firman Allah, lalu mengabaikannya, itulah wujud kekerasan hati.
Oleh sebab itu, marilah kita merespon dengan iman seperti seorang anak kecil, mempercayai firman Allah dengan sepenuh hati. Marilah kita menerima dengan lemah lembut firman Tuhan, sehingga tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Saudara-saudara, setiap mendengarkan firman Tuhan, berdoalah, memohon supaya hati dilembutkan. Mulailah dengan doa sederhana seperti ini. Tuhan, lembutkanlah hatiku yang keras dan berikan aku telinga untuk mendengar serta hati yang taat setiap hari. Saudara-saudara, luangkan waktu untuk membangun keintiman bersama Tuhan agar kehadirannya dapat mencairkan kekerasan hati akibat beban hidup dan kekecewaan yang mungkin kita alami. Yohanes pasal 20 ayat 27 mengatakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan, sehingga semakin mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.